Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Jennifer Lisa Fernanda dari Prodi Psikologi UPI dengan NIM 2312425. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang doa. Jadi, apa itu doa? Doa adalah nafas hidup bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Seperti halnya nafas, doa ini menjadi hal yang sangat fundamental dalam hidup seseorang, terutama umat Kristen. Nah, melalui doa, kita itu dapat berbicara kepada Tuhan, bercerita tentang kehidupan kita, serta memohon segala sesuatunya kepada Tuhan. Doa ini menjadi bagian yang penting dan integral dalam hidup, namun hal ini sering tidak dipandang bahkan dihindari. Padahal, doa merupakan cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, cara kita untuk terus terhubung dengan Tuhan, dan cara kita untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Di sini ada beberapa tokoh eh, agama Kristen yang mengungkapkan apa itu doa. Yang pertama dari Peter Wagner, yaitu yang mengungkapkan tentang doa peperangan rohani pada tingkat strategis atau DPRTS. Nah, doa jenis ini itu seharusnya menjadi prioritas utama dari umat Tuhan karena doa ini memiliki efektivitas yang tinggi dalam kaitannya dengan kegiatan penginjilan. Nah, mengapa demikian? Karena doa ini itu difokuskan untuk menggempur kekuatan yang berada di balik setiap pemberontakan terhadap Allah dan penolakan terhadap pemberitaan Injil. Dalam Efesus 6 ayat 12 juga dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Selanjutnya, ada doa menurut Billy Graham. Nah, dalam kehidupan kita hari ini, doa itu menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh orang Kristen. Seorang penginjil asal Amerika, yaitu Billy Graham, dengan jelas menyatakan bahwa kehidupan orang Kristen itu tidak selamanya berjalan dalam kondisi yang menyenangkan. Hidup dalam Tuhan itu tidak selalu jalan yang mulus, tapi Billy Graham sendiri itu sering mengalami perasaan cemas karena masalah-masalah hidupnya. Nah, saat ia berada dalam banyak tekanan, ia akan selalu berdoa kepada Tuhan dengan penuh air mata dan berkata, Tuhan tolong saya, Tuhan ampuni saya. Dan dalam Alkitab juga tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan tetaplah berdoa. Jadi kita harus selalu siap untuk berdoa. Billy Graham juga mengumpamakan doa itu sebagai persekutuan seorang anak dengan bapaknya karena seorang Kristen telah dilahirkan ke dalam keluarga Allah. Dan jadi wajar bagi kita untuk berdoa seperti seorang anak itu meminta kebutuhan-kebutuhan. Misalnya anak kecil meminta mainan kepada ayahnya, seperti kita juga meminta pertolongan kepada ayah, demikian juga kita sebagai anak-anak Allah, eh, melalui doa kita dapat meminta kepada Allah. Dan kita itu saat ini sedang hidup dalam masa-masa yang penuh dengan bahaya, seperti adanya perang antara Israel dan Palestina, terus ada juga kemarin pandemi COVID-19 dan banyak hal. Dan masa ini adalah masa untuk berdoa. Lebih banyak hal yang dapat terjadi melalui doa daripada melalui kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, doa itu ada senjata terampuh yang kita miliki. Selanjutnya, yang ketiga ada doa menurut Susan Hatting. Nah, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan itu merupakan hal yang sangat penting. Hubungan ini dapat dibangun dengan berdoa dan penyembahan. Jadi seringkali iblis itu mengalihkan fokus kita dari Tuhan dengan membuat kita sangat sibuk dengan hal-hal lahiriah sehingga kita tidak lagi memiliki waktu pribadi dengan Tuhan. Nah, kita itu kan seringkali sibuk dalam misalnya hal perkuliahan dan lain sebagainya. Nah, kita itu perlu selalu ada dalam hadirat Tuhan dengan doa dan penyembahan. Penyembahan adalah
suatu tempat di mana kita bisa terkoneksi dengan Tuhan. Ada hadirat Tuhan yang senantiasa melingkupi hidup kita. Ucapan syukur, puji-pujian, dan penyembahan akan menjaga kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa dan memuji dan menyembah Tuhan itu dengan tidak dengan pola kita sendiri, tetapi hanya untuk menyerahkan hatinya Tuhan dan dengan polanya Tuhan. Dalam hadirat Tuhan itu, kita bersekutu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa akan menyatakan kehendak dan isi hatinya, Yesus akan menyatakan kemenangannya, dan Roh Kudus akan memampukan kita untuk hidup kudus di hadapannya. Nah, kita sebagai manusia itu kan sangat terbatas. Kita perlu kekuatan dan pertolongan dari Tuhan dengan membangun relasi yang intim dengan Tuhan melalui doa, membaca Alkitab, dan terus bertumbuh dalam persekutuan dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu, kenapa ya sulit sekali untuk berdoa? Nah, doa ini merupakan suatu kebutuhan pokok bagi setiap orang Kristen. Namun ironisnya, hal ini tidak dirasakan sebagai suatu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Rasanya itu sangat menyedihkan ya saat ini melihat banyak orang mulai meninggalkan kehidupan doa, banyak anak-anak muda yang malas untuk datang ke gereja, malas untuk berdoa, malas ikut persekutuan gitu. Banyak juga anak muda yang merasa kalau doa itu adalah suatu kegiatan yang membosankan dan dianggap kolot gitu hanya untuk orang tua saja. Nah, anak-anak muda juga saat ini tuh cenderung lebih memilih kegiatan duniawi yang kelihatannya lebih menyenangkan, lebih seru, dan tidak jarang juga banyak yang menganggap doa itu hanya sebagai sebuah aksesoris kerohanian atau sebagai pelengkap aja. Dan ada juga yang menganggap sebagai suatu rutinitas yang menempel pada setiap diri umat Kristen. Doa hanya dijadikan kegiatan yang seadanya aja, tidak sungguh-sungguh dari hati. Nah, saat ini kita perlu men-challenge anak-anak muda, orang-orang di sekitar kita, dan diri kita sendiri untuk terus giat dalam membangun relasi yang baik dengan Tuhan lewat doa, membaca firman Tuhan, dan penyembah namanya. Lalu, apakah membaca firman Tuhan itu penting? Nah, kitab suci itu ditulis oleh manusia, namun diilhamkan secara ilahi dan merupakan wahyu Allah tentang dirinya kepada manusia. Hal ini merupakan harta yang sempurna dari instruksi ilahi. Kitab suci itu mempunyai Tuhan sebagai penulisnya, keselamatan sebagai tujuan akhirnya, dan kebenaran tanpa ada kesalahan apapun di dalamnya. Oleh karena itu, seluruh kitab suci itu sepenuhnya benar dan dapat dipercaya. Dapat kita jadikan patokan dan pedoman dalam menjalankan hidup kita. Dapat kita gunakan untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang berkenan di hadapan Tuhan, mana yang menyenangkan hati Tuhan gitu. Nah, oleh karena itu, seluruh kitab suci itu sepenuhnya benar dan dapat dipercaya. Nah, hal ini tuh mengungkapkan kalau prinsip-prinsip yang dengannya Allah menghakimi kita. Jadi, karena kitab suci ini sampai akhir dunia pun, kitab suci merupakan pusat kebenaran, persatuan Kristiani, dan standar tertinggi semua perilaku manusia, kepercayaan, dan pendapat keagamaan harus diuji melalui kebenaran firman Tuhan. Seluruh tulisan dalam kitab suci juga adalah kesaksian tentang Kristus yang merupakan fokus wahyu ilahi. Dalam kitab suci, terutama dalam 2 Timotius 3 ayat 16 juga tertulis bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Namun, seperti yang sudah tadi disampaikan ya, sayangnya saat ini tuh doa hanya dianggap sebagai angin lalu, dianggap tidak penting, dan kebenaran firman Tuhan itu hanya sekedar pengetahuan saja, tidak kita benar-benar renungkan, tidak benar-benar kita dalami. Terus Tuhan anak-anak muda juga kelihatannya lebih
baik dan lebih mudah dalam melakukan pengakuan iman daripada melakukan tindakan yang menghidupi iman mereka. Nah, firman Tuhan tidak mereka lakukan secara utuh sehingga mereka tidak memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, mereka tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, doa itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Ada ungkapan yang menyatakan bahwa if you only pray when you are in trouble, then you are in trouble. Jadi, doa itu tidak hanya kita panjatkan, tidak hanya kita lakukan saat kita sedang merasa perlu atau saat kita berada dalam suatu masalah dan pergumulan saja. Doa itu bukan suatu hal yang remeh yang dapat dinomorduakan. Doa juga bukan hanya sekedar ritual atau rutinitas untuk memperkuat keyakinan atas motivasi seseorang. Doa itu lebih dari sekedar itu. Nah, doa itu eh, dalam Nah, dalam Yesaya 55 ayat 6 sampai 7 itu dikatakan carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihi hatinya dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Orang percaya itu harus berdoa seperti yang diperintahkan dalam firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Tuhan Yesus juga mengatakan suatu perumpamaan supaya murid-muridnya tidak jemu-jemu untuk berdoa yang tertulis dalam Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Doa adalah perintah Allah yang disertai dengan janji-janjinya. Allah yang memerintahkan kita untuk berdoa adalah Allah yang berjanji akan mengabulkan setiap doa dan permohonan orang-orang yang berseru kepadanya dalam doa seperti yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Nah, dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8 juga dikatakan bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Allah juga menginginkan agar setiap umatnya selalu berdoa. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada para muridnya agar mereka berbicara kepada Bapa di surga saat mereka berdoa. Berdoa ialah berbicara dan berkomunikasi dengan Bapa yang di surga. Dengan doa, kita dapat membangun relasi dan selalu terhubung dengan Tuhan. Kesetiaan kita dalam doa itu membuat kita lebih peka mendengar suara dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Doa juga merupakan persekutuan dengan Allah. Dalam Yakobus 4 ayat 8a dikatakan, "Berdekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu." Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 juga dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan mencucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan itu sangat senang saat anaknya mau terus berbicara dengan dia, membangun komunikasi, membangun relasi dalam doa. Nah, inilah alasan utama mengapa setiap orang percaya itu harus berdoa, karena Allah menginginkan orang percaya untuk selalu berdoa. Nah, setiap orang percaya itu dituntut untuk berdoa supaya mereka itu dapat melewati dan bertumbuh dalam perjalanan kehidupan rohaninya. Yesus berkata bahwa orang percaya dapat meminta kepada Bapa Surgawi segala sesuatu yang dibutuhkan termasuk pada saat ia dicobai oleh iblis dan jatuh ke dalam dosa. Maka ia harus berdoa dan meminta Tuhan agar melepaskannya dari percobaan dan jika orang percaya jatuh dalam dosa, maka ia
hanya bisa diampuni jika ia mau mengaku dosa kepada Tuhan lewat doa. Nah, jadi kita harus mengakui dosa, segala kesalahan kita lewat doa dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, Allah juga turut campur dalam mengatasi persoalan atau mewujudkan impian atau keinginan setiap orang percaya. Tanpa Allah, tidak mungkin keinginan dan rencana manusia dapat tercapai. Amsal 19 ayat 21 menyatakan banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Ini menunjukkan bahwa manusia itu tidak memiliki kuasa. Seperti yang tadi dikatakan, manusia itu sangat terbatas. Kita ini sangat terbatas. Jadi untuk mencapai apa yang kita inginkan, kita harus meminta perkenanan Tuhan. Kita harus tanya Tuhan, apakah rencana kita ini ada di rencananya Tuhan, ada di hatinya Tuhan. Nah, dalam Amsal 16 ayat 3 juga dikatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Dari kedua ayat ini terlihat sangat jelas bahwa rancangan manusia tanpa diserahkan kepada Tuhan tidak akan terlaksana. Apapun yang menjadi keinginan hati kita, kita perlu untuk utarakan kepada Tuhan Allah di dalam doa dan permohonan kita. Kita serahkan segalanya ke dalam tangan kuasa Allah, maka Allah akan mengabulkannya lewat doa. Kita akan mendapat jawaban atas segala kebutuhan yang kita perlukan. Nah, doa menjadi tanda iman. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah percaya. Iman adalah karunia Allah yang dikerjakan di dalam hati oleh Roh Kudus yang menghidupkan dan memandu semua kemampuan kita menuju satu tujuan. Nah, kita itu harus berdoa untuk memiliki iman dan supaya iman kita bertumbuh. Iman kita juga akan diperkuat dengan selalu mengingat janji-janji Kristus yang berulang kali diucapkan bahwa doa-doa kita kepada Bapa dalam namanya pasti akan dijawab kalau kita memintanya dengan iman dan percaya sewaktu kita memintanya. Nah, doa itu menjadi suatu penghubung antara manusia dengan Allah. Meskipun Allah telah memberikan janjinya, namun ia menghendaki agar umatnya meminta di dalam doa. Selain itu, doa juga menjelaskan betapa lemahnya manusia dalam menghadapi kehidupan, sehingga kita perlu untuk terus-menerus memohon pertolongannya. Karena itu, sudah semestinya setiap orang percaya senantiasa berdoa, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Dalam Efesus 6 ayat 18 juga dikatakan dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, doa bukanlah suatu aturan atau juga kewajiban yang Tuhan bebankan kepada orang percaya, melainkan kehendak atau keinginan Tuhan. Jadi sudah seharusnya kita sebagai anak-anaknya itu menjalankan apa maunya Tuhan, apa keinginan Tuhan dalam hidup kita. Hal yang paling Tuhan rindukan itu adalah komunikasi yang kita bangun dengan Dia, yang dapat dilakukan hanya dengan berdoa, membaca Alkitab, dan memuji serta menyembahnya. Jika doa merupakan suatu aturan yang harus dilakukan oleh semua orang percaya, maka orang yang tidak berdoa akan berdosa. Sebenarnya mengabaikan doa itu adalah suatu kesalahan atau kebodohan besar yang dilakukan oleh manusia karena hal ini tuh bukan soal dosa atau tidaknya, tapi merupakan kerugian besar karena berkat rohani yang Tuhan sediakan kepada orang yang berdoa sangatlah besar. Kekuatan mengagumkan yang ditempatkan oleh Tuhan yang maha besar di tangan orang-orang kudusnya yang digunakan untuk mencapai tujuan besar dan meraih hasil-hasil yang luar biasa. Doa itu menjangkau segala hal, menjangkau yang tidak kita lihat, yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati, tapi Tuhan sediakan jika kita benar-benar sungguh berdoa. Nah,
Eh, Doa juga menyentuh sebuah hal baik yang besar maupun yang kecil yang Tuhan janjikan bagi setiap umatnya. Alasan lain dari mengapa orang Kristen harus berdoa itu karena doa itu adalah kebutuhan kita. Sebenarnya alasan ini tuh bukan alasan yang terutama, namun doa adalah nafas hidup orang percaya, seperti hal yang nafas merupakan kehidupan pokok kita, doa juga sama. Doa itu adalah kebutuhan kita yang paling penting. Nah, Tuhan itu sangat sayang kepada kita dan ingin berjumpa dengan kita. Doa menjadi titik awal untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Melalui doa kita dapat menyampaikan segala dosa dan kesalahan kita dapat menceritakan keluh kesah kita dapat mengucap syukur atas kasih Tuhan, kita dapat memohon berkatnya, meminta pertolongannya, kita dapat terus terhubung dan membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Jadi mari minta Tuhan untuk menghangatkan hati kita dengan kerinduan untuk datang kepadanya dalam doa setiap hari. Bukan hanya pada saat kita susah, baru kita mulai meminta pertolongan dari Tuhan, tapi kita harus terus hidup dalam tuntunan Tuhan lewat doa. Kita tidak sekedar datang sebagai peminta-minta berkat, kita tidak hanya datang untuk melihat mukjizat, tetapi kita datang sebagai anak-anak yang mau berjumpa dengan sang sumber pemberi mukjizat, kita mengalami sendiri mukjizat dari Tuhan yang mengasihi kita secara utuh. Sekian presentasi saya. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Tuhan Yesus memberkati.